Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Furqan dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, malam Jumat 22 Jumadal Ula 1444 Hijriah, kita dapat dipertemukan kembali untuk mengikuti dan menyimak kajian bersama kitab Fiqhu Asma'il Husna bersama Ustadzuna Abu Rima Al-Si hafizahullahu ta'ala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kajian kita melanjutkan dari nama Allah yang ke-16 yaitu Al-Alim. Insyaallah akan disampaikan oleh beliau selama kurang lebih 45 menit ke depan. Selanjutnya, bagi pemirsa dan pendengar sekalian, bagi Anda yang memiliki pertanyaan dapat Anda sampaikan kepada kami melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 081259521312. Kami ulangi sekali lagi di nomor 081259521312. Baik, langsung saja kita simak kajian kitab Fiqhu Asma'il Husna karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad, pembahasan dari nama Allah yang ke-16 yaitu Al-Alim kepada Ustadz alaihi falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima. Yaqulu Allah jalla rabbuna wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, segenap pemirsa televisi Al-Furqan maupun pendengar radio Al-Furqan di mana saja berada, semoga pada malam hari ini kita senantiasa mendapatkan limpahan rizki, kenikmatan, keberkahan, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kehidupan dan juga waktu dan keberadaan kita di muka bumi ini memiliki keberkahan, memiliki sesuatu yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dan juga pendengar televisi maupun radio Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa waktu yang lalu karena pondok itu libur, maka juga ustadznya juga ikut libur gitu ya. Maka insya Allah kita akan melanjutkan yaitu kajian kita sampai pada salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah, yaitu Al-Alim. Dan kita ketahui bersama bahwasanya Al-Alim itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berapa kali kemarin? 150 di berbagai tempat di dalam Al-Quranul Karim. 150 kali di berbagai tempat di dalam Al-Quranul Karim. Dan kita juga mengetahui bahwasanya apa yang dimaksud dengan Al-Alim, Allah itu maha mengetahui. Sesungguhnya pengetahuan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu meliputi segala sesuatu yang nampak maupun yang tersembunyi, ya, alam yang tinggi, langit maupun alam yang rendah yaitu bumi, maka ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi. Bahkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala juga meliputi semua permasalahan, semua urusan, semua perkara yang telah berlalu maupun yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Jadi ketiga-tiganya, al-madhi, kemudian juga al-hadir dan juga al-mustaqbal, semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang Allah tidak mengetahuinya. Sampai apa yang terbetik di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Dan Allah Rabbul Alamin juga mengetahui setiap helai daun yang jatuh di muka bumi ini, baik di Indonesia, di Amerika, di Malaysia, atau di Inggris, ataupun di mana saja Allah Rabbul Alamin mengetahuinya. Ini menunjukkan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga mengetahui gerakan-gerakan, yaitu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia itu bergerak di malam hari. Ya, ada kan hewan yang dia itu bergerak di malam hari. Kalau di siang ya bergerak tetapi mungkin sedikit gitu. Apa itu? Yaitu hewan-hewan malam hari, diantaranya adalah ba'udah, yaitu nyamuk. Bahkan itu pada syiddatu ad-dulmah, ya, pada kegelapan malam yang sangat gelap.
maka di situ akan bermunculan yaitu ba'udhah, ya, dan juga yang lainnya. Dan Allah juga mengetahui ya setiap biji yang masuk atau sesuatu yang masuk ke dalam bumi yang gelap gulita, ya, maka Allah Rabbul Alamin mengetahuinya. Allah juga mengetahui yaitu semua yang kering maupun semua yang basah. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maka dari konsekuensi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala ya terhadap segala sesuatu, maka apa yang bisa kita ambil hikmahnya wahai kaum muslimin, pemirsa televisi Al-Furqan dan juga pendengar radio Al-Furqan di mana saja berada, ya, apa yang bisa kita ambil darinya? Bahwasanya kita hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengetahui segala sesuatu termasuk perbuatan-perbuatan kita. Kita lanjutkan wahai kaum muslimin pada halaman 162, sedikit kita ulang ya satu alinea ya atau satu paragraf, ya. Wa dzakara subhanahu ihtisasahu, dan Allah sebutkan ya kekhususan Allah Rabbul Alamin. Allah itu memiliki perkara-perkara yang khusus yang tidak dimiliki oleh para makhluknya. Apa itu? Bimafatihi al-ghaib, yaitu kunci-kunci perkara yang gaib atau perkara-perkara yang gaib itu merupakan kekhususan bagi Allah. Allah mengetahuinya. Fala ya'lamuha illa huwa, maka tidak ada yang bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib kecuali siapa? Allah Rabbul Alamin. Qala ta'ala wa 'indahu mafatihul ghaib, dan di sisi Allah Rabbul Alamin itu kunci-kunci perkara yang gaib. La ya'lamuha illa huwa, tidak ada yang mengetahui perkara-perkara yang gaib kecuali Dia Allah Rabbul Alamin. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah mengetahui semua yang ada di daratan maupun di lautan, ya, daratan yang begitu luasnya dan juga lautan yang begitu luas dan dalamnya, semuanya diketahui, ya, semua yang ada di keduanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqah, dan tidak satu pun sehelai daripada dedaunan yang gugur, yang jatuh, illa ya'lamuha, kecuali Allah Rabbul Alamin mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard, dan tidaklah satu biji yang dia itu masuk ke dalam kegelapan bumi, yang ada di dalam kegelapan bumi. Wala tentu saja Allah mengetahuinya gitu ya. Wala rodbin wala yabis, dan tidaklah sesuatu itu yang basah maupun yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya itu sudah tertulis, tercatat di dalam kitab yang nyata. Apa itu? Lauh al-mahfud, dan Allah Rabbul Alamin mengetahuinya. Dari ayat ini ya faidah yang agung ya bagi kita sebagai makhluk Allah Rabbul Alamin, sebagai hamba Allah Rabbul Alamin. Jika Allah mengetahui segala sesuatu, gerak-gerik semua makhluknya, maka kita sebagai makhluk Allah Rabbul Alamin, hamba Allah Rabbul Alamin, hendaknya senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kita, semua gerak-gerik kita, maka kita jaga wahai kaum muslimin, ya, perkara-perkara yang mulia hendaknya kita lakukan, dan hendaknya kita menahan, meninggalkan ya dari perkara-perkara yang tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala innallaha indahu ilmus saah, sungguhnya Allah itu mengetahui atau ilmunya itu meliputi juga tentang ilmu kapan datangnya hari kiamat. Wa yunazzilul ghais, dan begitu pula di sisi Allah Rabbul Alamin itu ada ilmu ya tentang kapan Allah itu menurunkan hujan. Ya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Rabbul Alamin. Tadi menjelang maghrib atau ba'da asar ya, itu di daerah kita, di daerah Sidayu ini ya, tepatnya di Serowo dan juga di Purwodadi ya, itu bahkan ya mulai mendung gitu ya. Kemudian juga ada gemuruh, bahkan terjadi apa? Sedikit rintikan daripada air hujan, tapi tidak hujan ya. Sedikit apa istilahnya itu ya? Mendung tapi tidak berarti hujan ya. Buktinya tadi gitu ya, ada gerimis sedikit ya gitu. Kemudian setelah itu sampai sekarang tidak hujan ya. Maka yang mengetahui kapan turunnya hujan itu hanya Allah Rabbul Alamin. Dan ini juga bagian daripada
ilmu ghaib. Memang tanda-tandanya ada, tanda-tandanya mau hujan itu ada, tapi kapan ya terjadinya hujan tidak ada yang mengetahuinya. Ya. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui semua yang ada di rahim wanita. Ya, karena laki-laki nggak punya rahim. Ya, kalau laki-laki punya rahim, ya maka ngapain butuh sama wanita gitu ya. Jadi ada banyak lelaki yang mereka naudzubillahi min dzalik ya, syahwatnya sudah melenceng gitu, suka sama lelaki, mereka menginginkan memiliki anak. Dari mana gitu ya? Yang bisa hamil itu mereka para wanita yang memiliki rahim. Maka luruskan yaitu pikiran kalian ya, bahwasanya kalau ingin punya anak ya menikah dengan wanita, bukan menikah dengan sesama jenis. Naudzubillahi min dzalik. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan juga ini di antara perkara yang gaib ya, tidaklah ada satu jiwa pun ya yang dia mengetahui apa yang akan diusahakan besok. Ya, kita punya rencana tapi Allah yang menentukannya. Ya, karena Allah yang mengetahui segala sesuatu di antara apa yang hendak kita lakukan besok. Maka jikalau kita memiliki azam gitu, suatu azam, maka kita diperintahkan untuk apa? Untuk mengucapkan insya Allah kan gitu ya. Saya akan pergi ke Surabaya besok gitu ya. Maka di sini harus disematkan padanya apa? Insya Allah, jika Allah menghendakinya. Ya, karena semuanya tahta masyiatillah. Ya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui di mana dia akan mati itu ya. Kita punya teman dari Semarang ya, tentu saja kan nggak tahu di mana matinya. Maka ternyata ketika dia mengajar di daerah Jawa Timur kemudian meninggal di situ. Ada teman yang menuntut ilmu ya, kemudian dia dari Jakarta ya, kemudian menuntut ilmu di mana, di Sidayu ini, kemudian ternyata dia meninggal dunia ketika dalam proses belajar kan gitu. Maka ini bukti bahwasanya tidak ada satupun jiwa yang mengetahui di mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha khabir, melihat ya. Mananya banyak khabir itu, ada yang menerjemahkan mengenal gitu ya. Khabir juga dimaknai dengan mengetahui ya, dan lain sebagainya ya. Khabir ya, maha melihat. Wa qala ta'ala Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa, dan Allah itu mengetahui semua yang dikandung ya oleh para perempuan ya. Wa ma tagidul arham, dan Allah mengetahui semua yang terkurang ya, yang ada pada rahim wanita tersebut. Wa matazdad, dan Allah juga mengetahui semua yang bertambah ya pada rahim wanita. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar, dan segala sesuatu itu di sisi Allah Rabbul Alamin itu sudah ada takarannya ya. Alimul ghaibi wasyahadah, Allah itu maha mengetahui perkara yang gaib dan juga perkara yang nampak. Al-Kabirul Muta'al, Allah yang maha besar lagi maha tinggi. Ayat ini menunjukkan wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka ta'ala, bahwasanya Allah itu memiliki kekhususan ya tentang perkara-perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, Allah Rabbul Alamin. Disebutkan juga ya bahwasanya ada beberapa perkara yang gaib yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Rabbul Alamin. Di antaranya apa? Kapan datangnya hari kiamat. Ingat dalam hadis Jibril, ketika Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kapan datangnya hari kiamat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang ditanya ya tidak mengetahui, begitu pula yang bertanya yaitu malaikat Jibril. Kedua-duanya tidak mengetahui, karena yang mengetahui perkara itu hanya Allah Rabbul Alamin. Begitu pula tentang turunnya hujan. Kemudian juga tentang apa yang ada di rahim para wanita. Ya, kemudian juga apa yang hendak kita usahakan dan juga di mana kita mati nantinya, itu hanya Allah Rabbul Alamin yang mengetahuinya. Walil imani bihadzal ismil azim, dan beriman ya dengan nama Allah yang agung ini. Apa itu? Al-Alim atharun mubarakatun, yaitu ada pengaruh yang penuh dengan keberkahan. Adalah abdi, bagi seorang hamba ya. Apabila seorang hamba itu beriman kepada nama Allah Rabbul Alamin yang mulia ini, yaitu Al-Alim, maka akan memberikan pengaruh
ya, bekas yang penuh dengan kebaikan, ya. Bal huwa akbaru zajirin, bahkan itu merupakan sebesar-besarnya larangan. Larangan apa? Ya, agar kita sadar bahwasanya Allah Rabbul Alamin senantiasa ataupun ilmunya meliputi segala sesuatu, maka hendaknya kita menolak daripada perkara-perkara yang membuat Allah Rabbul Alamin murka, yaitu tidak menjalankan apa yang membuat Allah Rabbul Alamin murka. Ini merupakan sebesar-besar daripada larangan, ya, penolakan. Wa a'dhamu wa'idin, dan seagung-agungnya nasihat, ya, pengajaran, wejangan. Qala Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah, ajma'al ulama'u rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala ala annahu akbaru wa'idin, bahwasanya nama Allah yang agung ini Al-Alim itu adalah sebesar-besarnya pengajaran, nasihat, wejangan, wa a'dhamu zajirin, dan juga seagung-agungnya penolakan, ya, larangan. Nuzila minas sama'i ilal ard, yang diturunkan dari langit menuju ke bumi. Wa darabu lidzalika masalan, ya, bukan misal tapi masal, ya. Dan mereka para ulama rahimahumullah tabaraka wa taala, ya, terhadap pengaruh nama ini itu mereka membuat perumpamaan, ya, bukan menyamakan atau memisalkan Allah dengan makhluk ini, bukan, ya. Walillahil masalul a'la, dan bagi Allah itu perumpamaan, permisalan yang tinggi, ya. Qalu, mereka para ulama berkata, law faradu anna hadal barah minal ardi, apa artinya barah, ya, faradu anna hadal barah itu adalah tanah yang luas, itu namanya barah minal ard. Fihi malikun, ya, di tanah yang luas itu ada seorang raja. Kotal, awalnya kotal itu mirip-mirip seperti sigoh gofar, ya, gofar gitu, ya. Apa artinya kotal? Kotal itu adalah tukang bunuh, ya, berarti bengis raja ini, ya, kotal. Lirrijali, bagi para lelaki, inintahakat khurumatuh, apabila kehormatan raja ini diremehkan, ya, dinodai, dilokai, ya. Dzu quwwatin, raja ini memiliki kekuatan, wa izzatin, dan memiliki kemuliaan, wa man'atin, dan memiliki apa? Penolakan, ya. Wa khawlahu juyusuh, di sekitar raja ini adalah para tentaranya. Wa khawla hadzal maliki banatuh, dan di sekitar raja itu ada anak-anak perempuannya. Wa nisa'uh, dan juga para istrinya. Wajiwarih, dan juga orang-orang yang paling dekat dengan raja, ya, kan ada kan orang-orang eksklusif gitu, ya. Raja itu memiliki orang-orang dekatnya, kepercayaannya, itu jiwarih, sudah kumpul semua di majelis itu. Ayah turu bibali ahadin min ulaikal hadirina majlis hadal malik ayyakuma biraibah, ya, apakah terlintas di pikiran salah seorang di antara mereka yang ikut hadir ketika itu di majelisnya raja tersebut, ayyakuma biraibah, ya, mereka itu bimbang, ya, atau menganggap bahwasanya raja itu curang, ya, atau yang lainnya, maka tidak mungkin, ya, mereka akan akan gentar, akan takut kepada siapa? Raja. Bagaimana enggak? Raja tadi adalah qatal, ya, sangat-sangat bengis. Pokoknya orang yang membuat raja ini murka maka akan dibunuh. Ya, raja ini memiliki apa tadi? Dukuwah, memiliki kekuatan. Wa izzah, dan juga memiliki kemuliaan. Wa man'ah, dan juga memiliki penolakan. Ya, kalian tahu orang itu kan ada yang rahim, ya, ada orang yang itu yang lembut, ya, sedikit apa gitu hatinya, kemudian memberikan maaf dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang dia itu man'ah, ya,
walaupun dia sampai nangis sehari semalam, mengeluarkan air matanya bukan air mata, darah mata gitu. Air matanya sudah berubah menjadi darah, maka tidak memberikan maaf. Ada orang yang sedemikian itu ya. Maka di samping ya, sekeliling daripada raja itu para tentaranya ya, dan lain sebagainya. Apa mungkin ya seseorang kemudian berpikiran yang aneh-aneh, ingin berbuat ini dan itu ya, memberikan persangkaan kepada raja dengan persangkaan yang buruk gitu ya, nggak mungkin ya. Kenapa? Karena ketika itu dia diawasi betul kan gitu. Oleh siapa? Kalau tidak dengan raja ya oleh bala tentaranya kan gitu. Walau kila li ahli baladin, jika dikatakan kepada penduduk negeri tersebut, inna amira dzalikal balad, bahwasanya pemimpin negeri ini yabitu aliman bikulli ma yaf'alunahu fil lail, maka raja ini mengetahui semua yang dilakukan oleh rakyatnya ya, minal khasais, dari perbuatan-perbuatan yang buruk ya, perbuatan-perbuatan yang buruk, khasais itu ya, labatu muta'addibin, maka para rakyatnya pasti akan bermalam dengan berakhlak yang baik ya, dengan beradab. Nggak mungkin dia akan berbuat buruk ya, nggak mungkin. Kenapa? Karena sudah diberitahu bahwasanya amir hadal balad ya, bahwasanya pemimpin negeri ini ya bermalam dan mengetahui semua perbuatan keburukan yang mereka lakukan. Mungkin, sangat mungkin sekarang ada alat-alat bantu, apa itu ya, CCTV ya, CCTV dipasang di mana saja kan gitu. Maka ini sangat mungkin gitu. Nah, ini perumpamaan ya seorang raja dunia, bagaimana ya dengan Allah Rabbul Alamin ya, alim, yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu yang nampak maupun yang tersembunyi ya, di kegelapan mau di tempat terang ya, dan juga yang lainnya. Maka mestinya seorang hamba itu takut kepada Allah Rabbul Alamin dan berbuat dengan perbuatan yang baik. Kenapa? Karena Allah Rabbul Alamin senantiasa mengetahui, dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi segala sesuatu. Namun sayang seribu sayang ya, banyak di antara kita, di antara hamba-hamba Allah Rabbul Alamin, yang mereka justru takut kepada yang nampak ya toh, kepada pimpinannya, kepada suaminya, kepada istrinya, kepada tetangganya, kepada gurunya ya, dan lain sebagainya. Tapi dia tidak takut kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, na'udzubillahi min dzalika. Wa hadza khaliqus samawati wal ard. Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Al-Malikul Jabbar, ya, raja pemaksa, raja yang perkasa. Yuhbiruhum fi ayati kitabih. Allah telah memberikan kabar kepada mereka para makhluknya di berbagai ayat di dalam Al-Quranul Karim. La takadu taqallubu waraqatin wahidatin min awraqil mushafil karimi illa wujidat, atau boleh juga wajatta gitu boleh ya, illa wujidat fiha hadal wa'idil akbari wazajir al-a'zami ya. Maka hampir-hampir ya, setiap kita membuka ya lembaran dari lembaran-lembaran Al-Quranul Karim, maka kita akan menemui di dalamnya, yaitu apa? Tentang nasihat yang agung ini ya, dan juga peringatan yang dahsyat ini tentang Allah Rabbul Alamin itu mengetahui atau ilmunya meliputi segala sesuatu. Ini adalah pelajaran yang agung ya, yang mestinya kita ya sebagai hamba Allah Rabbul Alamin mengambil hikmah, mengambil pelajaran daripada nasihat Allah Rabbul Alamin ini. Contohnya, bikulli syai'in alim. Allah itu ya terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui ya, baik kita di siang hari sendirian ya, atau kita itu berada di kerumunan orang banyak ya, di malam hari, maka Allah itu maha mengetahui. Bagaimana kita nggak takut wahai kaum muslimin?
Begitu pula pada firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu terhadap semua yang kalian kerjakan khabir, itu maha mengetahui. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu ma tusirrun. Allah Rabbul Alamin mengetahui semua yang kalian sembunyikan. Ya, yang disembunyikan tahu, apalagi yang nampak gitu ya. Kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak ada satu daun pun, selai daun pun yang gugur ya di muka bumi ini illa ya'lamuha, kecuali Allah Rabbul Alamin mengetahuinya. Begitu pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan sungguh kami, yaitu Allah Rabbul Alamin, menciptakan manusia, dan kami mengetahui semua yang dibisikkan oleh jiwanya. Ya, Allah Rabbul Alamin mengetahui bisikan hati kita. Ya, Allah mengetahuinya. Begitu pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh, sesungguhnya Allah itu mengetahui semua yang ada pada diri kalian. Fahdharuh, maka takutlah kepada Allah Rabbul Alamin. Begitu pula dalam firman-Nya, wa ma takunu fi sa'nin, dan wahai Muhammad, tidaklah engkau berada dalam satu urusan pun, wa ma tadlu minhu min Qur'an, dan tidak juga ya apa yang engkau baca dari Al-Qur'an, wala ta'maluna min amalin, dan juga tidaklah kalian itu mengamalkan daripada sebuah amalan, illa kunna alaikum syuhuda, kecuali kami itu menjadi saksi atas kalian. Perhatikan wahai kaum muslimin, berarti Allah mengetahuinya ya. Tufiduna fih, ketika kalian melakukan amalan tersebut. Ya, ayat-ayat ini yang didatangkan oleh al-muallif hafizahullahu tabaraka wa taala, Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu tabaraka wa taala, ini menunjukkan tentang apa? Tentang Allah Rabbul Alamin itu mengetahui segala sesuatu, dan hendaknya dari ya pengajaran ini, yaitu bahwasanya Allah Rabbul Alamin mengetahui segala sesuatu, maka hendaknya kita takut kepada Allah Rabbul Alamin, karena Allah mengetahui segala sesuatu. Fayambagi alaina jami'an, maka mengharuskan bagi kita semuanya wahai kaum muslimin, an na'tabira bihadzal zajiril akbar, hendaknya kita mengambil pelajaran dari larangan yang agung, yang besar ini, wal wa'id al-a'zam, dan juga dari nasihat yang agung ini. Apa nasihat tadi? Bahwasanya Allah Rabbul Alamin mengetahui segala sesuatu. Apakah Allah kemudian hanya mengetahui segala sesuatu, kemudian gak ada konsekuensinya? Wallahi, ya semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Rabbul Alamin nanti di yaumil qiyamah. Ya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Ya, apa yang telah kita lakukan, walaupun itu kecil, apalagi gede, ya, maka akan kita jumpai, mendapatkan balasan di sana. Kalau kebaikan, ya kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita berbuat keburukan, ya sekecil pun, ya maka kita akan mendapatkan balasannya, yaitu siksanya. Ya, maka hendaknya kita takut wahai kaum muslimin dari nasihat yang agung ini, dari salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, yaitu Al-Alim. Wa alla nansah, dan agar kita tidak lupa. Ya, lupa apa? Lupa nasihat yang agung ini, yaitu apa? Al-Alim, yang maha mengetahui. Ya. Li'alla nuhlika anfusana, agar kita tidak membinasakan diri-diri kita wahai kaum muslimin. Jangan sampai kita lupa bahwasanya kita senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Qala Ibnu Rajab rahimahullahu tabaraka wa taala, akraha rajulun imra'atan ala nafsiha. Ya, seorang lelaki itu membenci, enggak senang gitu ya terhadap istrinya,
ya pada diri istrinya itu. Wa amaraha bighalqil abwab, karena nggak seneng ya ada sesuatu yang tidak menyenangkan pada diri istrinya, maka suaminya itu memerintahkan kepada istrinya untuk apa? Untuk menutup semua pintu. Ya, menutup semua pintu. Kenapa? Agar tidak dilihat orang lain. Ya. Faqala laha, kemudian suaminya itu berkata kepada istrinya, hal baqiya babun lam yughlaq? Adakah satu pintu yang belum dikunci, yang belum ditutup? Qalat, wanita ini ternyata wanita yang alimah, ya, wanita yang pintar. Naam, iya. Ada satu pintu yang belum tertutup. Pintu apakah itu? Al-babul ladzi bainana wa bainallah, yaitu pintu antara kita dengan Allah Rabbul Alamin. Ya, ini luar biasa kalau punya istri kayak gini, Masya Allah. Ya, mengingatkan kita, mengingatkan suaminya dari perkara-perkara yang menggelincirkannya. Ya. Tapi kalau istrinya itu enggak berpendidikan agama, ya sama-sama kalau suaminya terjerumus ya di dalam perkara yang dilarang oleh Allah, ya sudah, istrinya juga manut duai. Ya, maka jadilah kalian wahai para wanita muslimah yang memiliki ilmu syar'i, agar ya perjalanan hidup rumah tangga itu ditaburi oleh nasihat-nasihat di antara kedua belah pihak, antara suami dan istri. Ya, tidak melazimkan suami tok yang mengetahui agama, tidak. Ya, seorang istri pun harus apa? Harus membekali dirinya dengan ilmu sebelum masuk ke dalam bahtera rumah tangga. Ya. Kemudian falam yata'arrad laha, ya, maka tidak ada yang bisa memalingkannya, ya. Wa ra'a ba'duhum rajulan, dan sebagian mereka ada yang melihat seorang laki-laki yukallimu imra'atan, yaitu dia bercakap-cakap dengan seorang wanita. Faqal, kemudian laki-laki itu berkata, innallaha yarakuma, ya, sesungguhnya Allah Rabbul Alamin itu melihat kalian berdua. Sataranallahu wa iyakuma, akan tetapi Allah menutup kami ya terhadap kalian berdua. Ya, ingat kisah tentang ketika wanita ya yang dikisahkan oleh Allah Rabbul Alamin dalam surah Al-Mujadalah, ya, di ayat yang pertama itu, Khawlah, ya, ketika mengadukan permasalahan suaminya kepada Nabi Muhammad SAW. Bukankah ketika itu ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berada di dalam rumahnya juga, namun di beda tempat gitu ya. Apakah ibunda Aisyah itu melihatnya, mendengarkannya? Tidak, ya. Tetapi Allah Rabbul Alamin melihat dan mendengar keduanya, yaitu antara wanita yang mengadukan keadaan suaminya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada ya yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Tadi percakapan antara suami istri itu luar biasa, ya. Ketika suaminya tidak menyukai ya pada diri istrinya sesuatu hal gitu ya, maka dia menutup keburukan istrinya itu dari pandangan manusia, ya kan? Diperintahkan untuk ditutup pintu-pintu rumahnya, ya. Tetapi istrinya ini luar biasa. Ketika suaminya bertanya, apakah ada pintu yang belum tertutup? Walaupun hakikatnya ya pintu rumahnya semuanya sudah ditutup, ya, depan, belakang, samping gitu ya. Tetapi ada satu pintu yang tidak kasat mata tentunya ya, yang masih terbuka, yaitu siapa? Pintu antara kita manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa melihat kita, wahai kaum muslimin. Qala Allah taala ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah itu mengetahui ya mata-mata yang berkhianat. Wa ma tuhfis sudur, dan semua yang disembunyikan oleh hati atau di dalam dada kita. Faman ta'ammal, maka barang siapa yang merenungkan hada, yaitu konsekuensi daripada nama Allah Rabbul Alamin, yaitu Al-Alim, wa tadabbarahu, dan juga merenungkannya, mentadaburinya, bukan hanya sekadar dibaca lalim gitu ya,
Ada kan banyak orang itu yang mewiridkan seperti itu, ya agar pinter, kemudian diwiridkan setiap malamnya 1000 kali, ya tapi tidak mau mengambil apa, yaitu mentadaburi daripada nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, ya sehingga mereka ya menerjang daripada konsekuensi yaitu nama Allah Subhanahu wa taala yang indah ini. Kana lahu fihi a'dhamu jazirin wa akbaru radiin. Maka ini nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim ini ya diulang-ulangi oleh al-muallif hafizahullah tabaraka wa taala dengan apa? A'dhamu zajirin, yaitu seagung-agungnya apa larangan ya agar manusia itu tetap ingat bahwasanya Allah itu senantiasa melihatnya agar dia itu tidak menerjang daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa akbaru radiin, ya, dan sebesar-besarnya rodi kemarin itu apa? Ya, penghalang, ya, dan sebesar-besar penghalang agar manusia itu terhalang dari apa? Melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, ya. Nama ini memiliki pengaruh yang cukup luas, ya, cukup besar, cukup agung agar mereka itu terhindar daripada apa? Perbuatan-perbuatan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu tabaraka wa taala fi ma'na al-ayah, pada mana ayat. Ayat mana? Ya, ayat tadi yang menjelaskan tentang Allah Rabbul Alamin itu maha mengetahui. Yuhbiru ta'ala an ilmihi tami al-muhit bi jami'il asya'i. Allah menghabarkan ya kepada para hambanya bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, ya. Kalau ilmunya manusia itu enggak sempurna, ya. Sekarang mengetahui, nanti malam, nanti ya sebelum kita bangun tidur sudah lupa, ya. Itu ilmunya manusia. Tapi kalau ilmu Allah Subhanahu wa taala tam, itu sempurna. Al-muhitu bi jami'il asya', ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, ya. Jaliliha wa hakiriha, ya, perkara yang agung maupun perkara yang remeh, maka Allah Subhanahu wa taala semuanya mengetahuinya. Ya, perkara agung seperti apa? Ya, misalkan ya ada apa gitu ya yang dianggap manusia itu perkara yang jalil, ya, yang mulia, yang agung gitu ya. Nah, itu Allah mengetahuinya. Wa hakir, dan perkara yang remeh. Ya, perkara yang remeh. Contohnya apa? Mungkin anak kecil menangis gitu ya, permennya jatuh kemudian nangis. Ini kan perkara yang kecil, remeh gitu ya. Itu pun Allah Rabbul Alamin mengetahuinya. Sagiriha wa kabiriha, baik perkara yang kecil maupun perkara yang gede, ya, Allah Rabbul Alamin mengetahuinya. Ya, wa dakikiha wa latifiha, ya. Dakik itu terperinci bisa jadi ya, atau walatifiyah, dan yang lembutnya, ya. Dakik itu juga bisa diartikan lembut gitu ya, yang perkara yang lembut gitu ya. Allah Rabbul Alamin mengetahuinya. Waliyahdhar an-nas, agar manusia itu waspada, ilmuhu fihim, ilmu Allah itu yang mencakup ya mereka semuanya. Fayastahyu minallahi haqqal haya'i, maka hendaknya mereka itu malu ya kepada Allah Rabbul Alamin dengan sebenar-benarnya malu, ya. Banyak orang yang malu di hadapan manusia tetapi tidak malu kepada Allah Rabbul Alamin, ya. Banyak mereka yang telat, ya, malu dengan atasannya, ya. Seorang santri malu kalau dia itu apa terlambat, ya, kalau yang mengetahuinya adalah jajaran ya daripada sekolahan tersebut yang tinggi seperti kepala sekolah, kemudian BP dan lain sebagainya. Tapi dia nggak malu kepada Allah Rabbul Alamin, ya. Wa yattaquhu haqqa taqwa, dan hendaknya mereka itu apa? Takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya, ya. Wa yuraqibuh muraqabatan man ya'lamu annahu yarah, dan hendaknya dia itu senantiasa merasa diawasi dari yang mengetahui bahwasanya dia itu senantiasa melihatnya, yaitu Allah Rabbul Alamin senantiasa melihat semua makhluknya dalam keadaan apapun juga. Fa innahu ta'ala ya'lamul ainal kha'inah,
Maka sungguhnya Allah Rabbul Alamin itu mengetahui mata yang berkhianat. Wa in abdat amanah. Walaupun mata tersebut ya nampaknya itu amanah. Ya, amanah gitu ya. Tapi ternyata khianah. Allah mengetahuinya, ya. Walaupun manusia di sampingnya, di hadapannya tidak mengetahuinya, ya. Dia itu khianah, tetapi ditampakkan, dipoles, dia itu amanah. Nah, ada kan kayak gitu. Ya, tapi Allah Rabbul Alamin mengetahui mata-mata yang khianat, ya walaupun ditampakkannya ya mereka itu amanah. Wa ya'lamu ma tantawi alaihi khabayas sudur, dan Allah mengetahui ma tantawi, apa yang dibungkus, maksudnya apa yang dirahasiakan gitu ya, disimpan di dalam hati yang terpendam gitu ya, minadh dhamair, dari perkara-perkara yang tersembunyi, wassarair, dan dari perkara-perkara yang rahasia. Allah Rabbul Alamin mengetahuinya, apa yang ada di dalam hati kita. Ya, walaupun samping kita nggak mengetahuinya, istri kita nggak mengetahuinya, ya anak-anak kita nggak mengetahuinya, tapi Allah itu mengetahui khabaya as-sudur minadh dhamairi wassarair wa katsiran, dan kebanyakan ma ya'ti ismullahil alim, ya semua yang datang ya pada nama Allah Rabbul Alamin yang agung ini, yaitu Al-Alim fi siyakil amali wa jazaiha, yaitu pada konteks amal, yaitu tentang amal-amal hamba, wa jazaiha, dan juga balasannya. Liyukit, apa yukit? Yukit itu artinya istaukit itu ya, bangun gitu ya, agar Al-Alim, di antara konsekuensi atau asal daripada nama Allah Rabbul Alamin Al-Alim ini, ya disebutkan oleh Allah kebanyakannya pada konteks amal dan juga balasan, itu agar hati itu bangun, membangunkan hati, ya. Wa yunabbihu al-ibad ala ahammiyati ikmaliha wa islahiha, dan juga memberikan apa? Peringatan kepada para hamba untuk apa? Mementingkan daripada menyempurnakannya dan juga memperbaikinya, menyempurnakan hati, menyempurnakan amal, ya, dan memperbaiki hati maupun memperbaiki amal. Wal yuraghibahum atau wal yuraghibahum, ya, dan agar apa? Untuk apa? Untuk mendorong mereka, ya, wa yurahibahum, dan agar juga memberikan apa? Larangan bagi mereka, ya, menakuti mereka gitu ya. Kan ada istilah targhib atau tarhib, yaitu anjuran dan larangan gitu ya. Dan Al-Alim di sini menjadi apa? Dorongan, anjuran, dan juga sebagai bentuk larangan, ya, agar mereka tidak terjatuh di dalam kebinasaan. Al-Alim ini menjadikan yuraghibuhum dan juga yurahibuhum. Allahu wahdah, dialah Allah, ya, semata, al-muwaffiqu, yang memberikan taufik, la rabba siwah, ya, bukan Tuhan selain Allah Rabbul Alamin. Jadi hanya Allah Rabbul Alamin yang memberikan taufik, ya, agar kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa mengingat bahwasanya Allah Rabbul Alamin senantiasa melihat kita, ya, agar kita berhenti daripada kemaksiatan, dan juga agar kita bersemangat untuk menjalankan ketaatan. Wala ilaha ghairuhu, dan taufik itu hanya dari Allah, bukan dari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sampailah pembahasan kita Al-Alim selesai, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas, ya, dua nama yang indah dari Allah Rabbul Alamin, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Latif, Al-Khabir, insyaallah tabaraka wa taala. Khulasah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang apa yang kita kaji di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, yaitu Al-Alim. Bahwasanya Al-Alim ini disebutkan oleh Allah berapa kali tadi dalam Al-Qur'an? 150 kali, ya, di berbagai tempat di ayat-ayat dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian maknanya bahwasanya Al-Alim itu Allah, ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, ya, meliputi alam yang tinggi, alam langit, ya, yang dihuni oleh para malaikat, maupun alam
sufli, yaitu bumi ini yang kita berada di atasnya atau di bumi ini. Kemudian juga Allah Rabbul Alamin mengetahui semua perkara yang telah berlalu, yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi, ya. Dan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu yang gaib maupun yang nampak. Kemudian wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di sini mu'alif juga menjelaskan tentang apa? Allah Rabbul Alamin mengetahui yaitu semua perkara yang gaib. Ya, tadi dijelaskan tentang mafatihul ghaib. Ya, ada berapa? Ada 5. Yaitu ilmu sa'ah, kemudian turunnya hujan, ya, kemudian apa lagi? Tentang kapan atau apa yang akan hendak kita usahakan, dan semua yang ada di dalam rahim wanita, dan juga di mana kita akan mati, itu hanya Allah Rabbul Alamin yang mengetahuinya. Ya, sampai di sini saya kembalikan kepada pembawa acara. Atas materi yang telah disampaikan pada malam hari ini, semoga apa yang disampaikan, apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Baik pemirsa Al-Furqan TV dan mendengar radio suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, masuklah kita kepada sesi tanya jawab. Bagi pemirsa dan pendengar sekalian yang memiliki pertanyaan, dapat Anda sampaikan kepada kami melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0812 5952 1312. Baik Ustaz, kita baca pertanyaan pertama yang telah masuk Ustaz. Ustaz minta tolong jelaskan apa makna kha'inatul a'yun Ustaz. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Penanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, ya, al-mu'allif itu mendatangkan ya salah satu di antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat yang ke-19, ya'lamu kha'inatal a'yun. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui mata-mata yang berkhianat. Ya, mudah saja wahai kaum muslimin untuk mendekatkan daripada pemahaman, di mana terkadang kita ketika dimintai ya oleh teman kita atau siapalah ya, gimana, kamu setuju ya? Ya, kemudian matanya itu menunjukkan mata yang apa? Amanah, mengiyakan gitu. Oh ya setuju gitu. Mata gimana ya setuju? Gimana dikedipkan atau gimana gitu ya. Tetapi sesungguhnya di dalam hatinya dia dusta, ya, mengkhianatinya kan gitu. Maka itu adalah kha'inatul a'yun gitu. Tapi Allah Rabbul Alamin mengetahuinya, ya, tentang mata-mata yang berkhianat. Ya, wallahu ta'ala a'lamu. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bagaimana kiat menumbuhkan rasa al-haya kepada Allah, dan apa yang membuat kita itu tidak memiliki atau kurang dalam memiliki rasa haya? Silakan. Nah, barakallahu fiik. Penanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menumbuhkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang pertama, kita harus ya merasa muraqabah, ya, diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga pengaruh daripada salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim ini, ya. Kalau kita pengen ya merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenar-benarnya malu, ya, maka hendaknya kita memiliki apa? Memiliki keyakinan bahwasanya kita itu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncullah rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita hendak ya berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, menerjang kemaksiatannya dan juga meninggalkan ketaatannya, maka kita malu kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, kita malu kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, oke. Ya, kalau kita melakukan sebuah kemaksiatan, nggak ada yang melihatnya. Ya, orang tua kita nggak melihat, istri kita nggak melihat, anak-anak kita nggak melihat. Tapi kita mestinya malu kepada siapa? Allah Rabbul Alamin, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Ya, mereka nggak melihat kita, tapi Allah Rabbul Alamin melihat kita, ya, mengawasi kita. Ya, maka insya Allah tabaraka wa ta'ala, kalau kita memiliki keyakinan, tentu saja semuanya itu dengan ilmu, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar tumbuh rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, maka hendaknya tanamkan pada hati kita, pada diri kita, bahwasanya Allah senantiasa melihat kita, Allah senantiasa mengawasi kita. Maka insya Allah ya hal itu akan menumbuhkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ya
perkara ini nggak mungkin langsung muncul begitu ya. Kita memiliki rasa malu yang luar biasa ya. Tidak, ya semuanya itu step by step ya, setingkat demi setingkat ya. Tentu saja kita dengan belajar ya, nggak mungkin langsung kita memiliki rasa malu yang hebat di hadapan Allah Rabbul Alamin. Dan tentu saja juga perlu adanya kita itu bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menumbuhkan ya rasa malu kepadanya. Ya penting, ya jangankan hanya rasa malu ya. Begitu pula rasa takut kita kepada Allah. Kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin agar Allah memberikan ya, mencelupkan atau memberikan ketakutan pada hati kita kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu saja dua jalan tadi ya, sementara waktu, yaitu dengan apa? Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah senantiasa melihat kita. Dan yang kedua, hendaknya kita melatih diri. Bahkan ketiga tadi apa? Agar kita berdoa kepada Allah agar Allah mengaruniakan kepada kita malu kepadanya dengan sebenar-benarnya. Wallahu taala a'lamu. Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, mengingat sebentar lagi hari raya orang Kristen, apakah apabila kita diberi makanan dari perayaan mereka, apakah makanan tersebut boleh kita makan? Dan bagaimana cara memahamkan ke anak agar mereka tidak ikut-ikut menonton acara-acara mereka, baik secara langsung maupun melalui televisi? Silakan. Barakallahu fiik. Memang ini tinggal berapa hari ya, itu akan ada, dan itu menguasai ya semua medsos ya, media sosial, semuanya, televisi dan lain sebagainya, semua acara ya, karena memang mereka yang menguasainya ya. Maka jika kita memiliki tetangga itu Kristen ya, misalkan gitu ya, maka kemudian mereka berhari raya memberikan makanan ya, maka makanan ini tentu terbagi menjadi dua, ada makanan yang halal dan makanan yang haram ya. Sekarang makanan yang haram ya, dalam keadaan bagaimanapun juga tetap haram ya, tidak akan pernah bisa berubah menjadi halal ya. Kalau kita dikasih makanan yang haram, maka sudah mudah saja kita lempar ke tong sampah kan gitu, kita buang ya, karena itu haram ya, nggak bisa difungsikan yang lain ya, namanya haram kan gitu. Kemudian yang kedua, makanan yang halal secara zatnya, halal secara zatnya loh ya, maka hal itu halal ya. Apakah bisa berubah makanan itu berubah menjadi haram? Tidak bisa ya. Contoh saja nasi gitu ya, nasi itu ya, dalam misalkan gini, nasi itu ya ditaruh di depan berhala misalkan ya, ada orang gitu lewat kemudian ditaruh di depan berhala ya, tidak dibuat sesaji loh ya, ditaruh gitu aja ya, orang itu nggak tahu gitu ya. Maka apakah nasi ini berubah menjadi haram? Tidak ya, secara zat dia tetap halal ya. Kemudian kalau tetangga kita tadi kafir ya, kemudian memberikan makanan yang halal bagi kita secara zatnya loh ya, secara zatnya itu ya, maka tidak akan bisa berubah menjadi haram ya. Anak-anak kita dikasih tetangga kita yang kafir permen misalkan, permen itu kan halal ya, maka apakah permen ini boleh dimakan? Boleh ya. Maka begitu pula ya, orang kafir tadi memberi makanan ya kepada tetangganya yang muslim ya, baik ya pada waktu yang tidak hari raya mereka maupun pas hari raya mereka ya, maka itu kalau makanannya halal ya halal, boleh dimakan. Tapi kalau makanannya haram ya berubah menjadi apa? Ya haram gitu lah ya. Kemudian juga ada makanan yang zatnya itu halal tetapi caranya haram gitu ya. Contohnya apa? Ya menyembelih kemudian dengan nama berhala misalkan gitu ya, maka ini berubah menjadi haram kan gitu ya. Maka kita sebagai kaum muslimin harus mengetahui ya tentang permasalahan ini. Jadi kalau tetangga kita kafir memberikan makanan yang halal ya pada acara-acara mereka misalkan gitu ya, misalkan mereka memiliki kebun jeruk, apel gitu ya. Kemudian pada hari itu dia mengambil buah itu ya, mengunduh buah itu. Kemudian memberi kepada para tetangganya, maka buah itu boleh dimakan ya, karena secara zat dia itu halal dan tidak bisa berubah menjadi haram ya. Allahu
ta'ala alam. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja acara-acara mereka itu adalah acara-acara kafir, ya. Dan ini merupakan perkara-perkara yang hendaknya dijauhi, ya, oleh kaum muslimin, baik orang tuanya maupun anak-anaknya. Nah, bagaimana kita menjauhkan anak-anak kita daripada perkara-perkara tersebut? Cukup, yaitu apa? Kita menghilangkan semua wasail, ya, yang mengantarkan kepada hal tersebut. Ya, contohnya apa? Mungkin televisi, ya, ketika itu dimatikan atau disembunyikan atau mungkin dijual juga boleh kan gitu. Ya, agar apa? Agar anak itu tidak melihatnya gitu ya. Begitu pula itu yang pertama mungkin. Yang kedua itu dengan memberikan pemahaman kepada mereka. Ya, pemahaman pada usia-usia mereka, ya, tentang bahaya dari melihat acara-acara mereka, karena mereka adalah orang-orang kafir. Dan misi mereka tentu saja mereka mengajak, ya, karena sudah dinas oleh Allah Rabbul Alamin, walan tardha ankal yahud walan nasara, dan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela, ya, tidak akan pernah ridha kepada kaum muslimin sampai kaum muslimin itu membeu, mengikuti, ya, masuk ke dalam agama mereka. Itu jelas, itu bahaya yang jelas, ya. Kemudian juga tasabuh, ya, bahaya tentang tasabuh, kemudian bahayanya mendukung, ya, siar-siar kekafiran mereka dan lain sebagainya. Perlu, ya, anak ini difahamkan, ya, minimal diberi pengetahuan kan itu, ya, pengetahuan tentang bahaya-bahaya daripada acara-acara mereka, perayaan-perayaan mereka. Wallahi, ya, agama Islam, kaum muslimin itu memiliki syiar, ya, yang jauh lebih agung, ya, daripada siar-siar agama mereka, ya, pada hari raya mereka tentunya, ya. Wallahu ta'ala a'lamu. Jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, apa makna sholawat nariyah, Ustaz? Apakah isi dalam sholawat tersebut ada bentuk kesyirikan dan di mana letak kesyirikannya? Dan saat kita berada di hari Jumat ini, kita disyariatkan untuk memperbanyak sholawat. Bagaimana bentuk atau lafaz sholawat terbaik yang disunahkan? Silakan. Nah, barakallahu fiik. Ana selama ini belum belum membahas tentang atau belum mempelajari tentang sholawat nariyah. Ya, sudah sering dengar gitu, ya, dan juga terkadang juga mengikuti daripada pembahasan dari para asatidah tentang sholawat nariyah ini. Tetapi ana tidak berani, ya, menyampaikannya karena belum pernah membahasnya, ya, mengikuti pembahasan yang jelas itu belum pernah. Jadi wallahu taala alam, apakah di dalamnya ada kesirikan atau yang lainnya, ya, wallahu taala alam, ana belum mempelajarinya, ya. Kemudian kalau apa sih, ya, kita itu disyariatkan oleh syariat kita, Allah dan Rasulnya mensyariatkan kita agar kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya, di hari Jumat dan malamnya ini, ya, untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, salawat yang bagaimana yang disyariatkan, ya, atau kita ucapkan itu, ya. Salawat yang paling sederhana itu sebagaimana kalau kita berzikir di pagi dan petang hari itu kan di akhir ada bersalawat kepada Nabi berapa? 10 kali, ya. Di pagi 10 kali, di petangnya juga 10 kali. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Itu masru, ya. Kalau kita membuka Hisnul Muslim, ya, benteng daripada kaum muslimin, dari zikir-zikir tersebut ada itu, ya, dibaca 10 kali, ya. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Itu sudah masuk ke dalam salawat, ya. Nah, apakah salat itu hanya itu saja gitu, ya? Enggak, banyak sekali, ya, sebagaimana salawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika kita itu tasahud, ya, tasahud akhir, ya, itu Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi, gimana Allahumma salli, jadi kalau nyomot langsung itu kok lupa, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu salawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi apa itu yang dikatakan salawat, ya, itulah, ya, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kalau yang pendek, ya, kita bisa lihat di dalam kitab Hisnul Muslim, ya,
Di situ ada bacaan salawat yang kita membacanya di pagi dan petang hari, ya 10 kali. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya kalau kita mau yang lain agak panjang tadi, ya di dalam tasahud akhir tadi ada salawat yang dimana kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa membacanya, ya. Dan kita mengingat bahwasanya keutamaan ataupun pahala, yaitu di mana seseorang itu yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW sekali, maka dibalas dengan apa? Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya berapa? 10 kali. Wallahu taala a'lamu. Karena atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz, pertanyaan terakhir. Ustaz mohon nasihatnya bagaimana cara membuang pikiran-pikiran yang kotor yang sering terlintas dalam hati. Silakan Ustaz. Naam, barakallahu fiik, penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia senantiasa mendapatkan apa? Bisikan-bisikan setan, ya. Dan bisikan itu kadang menyusup dalam pemikiran-pemikiran kita. Ya. Nah, bagaimana agar pemikiran kita itu senantiasa positif, ya? Positive thinking gitu ya. Maka ini dengan melatih, wahai kaum muslimin, ya melatih. Dan tentu saja kita itu melatih, yaitu berpikir positif, ya berpikir pada perkara-perkara yang baik, itu tentu saja dengan ilmu, ya tentu saja dengan ilmu. Ya, jadi sebelum kita melatih untuk memikirkan perkara-perkara yang baik, gitu ya, baik tentu saja baik ini di mata Allah Rabbul Alamin, ya bukan hanya di mata manusia gitu ya. Maka hendaknya kita mengilmui, ya mengilmui. Di sini kita harus memiliki keilmuan secara syar'i. Ya, kita itu penting loh ya. Menuntut ilmu syar'i itu penting sekali. Ya, baik itu dalam perkara fikih, dalam perkara muamalah dengan sesama manusia, maupun beribadah kepada Allah Rabbul Alamin dan lain sebagainya, itu penting ya. Maka setelah kita mengilmuinya, maka kita melatih untuk berpikir yang jernih, yang positif, ya positif gitu. Kadang ada ucapan kita mendengar gitu ya, kemudian terlintas dalam benak kita itu pada perkara-perkara yang buruk kan gitu. Padahal mestinya kita bisa membawanya kepada perkara yang baik, maksudnya positive thinking gitu. Bahkan kita hendaknya ya menjadi pintu-pintu pembuka kebaikan, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Ya, pemikiran ini kan positif kan itu ya. Kadang ada orang ya yang dimana dia itu tidak menginginkan kebaikan, ya menjadi pintu kebaikan bagi orang lain, ya membuka pintu kebaikan kepada orang lain. Ya, misal saja ya kita alhamdulillah mendapatkan hidayah, kemudian mengenal ya dakwah salaf, ya Ahlussunnah wal Jamaah, ya kita merasa tentram gitu, ya. Kemudian kita tidak menginginkan ya orang lain itulah, ini kan pemikiran yang negatif kan gitu. Maka alangkah baiknya ya kalau kita itu menjadi pintu-pintu ya pembuka pintu-pintu kebaikan untuk orang lain, ya. Contohnya saja ya dengan mengajaknya, dengan menawarinya, itu kan masya Allah ya. Andaikan orang yang kita ajak itu kemudian juga mengikutinya, ya mengikuti taklim, mengikuti kajian, kemudian mengamalkan apa yang didapatnya, masya Allah. Ya kita itu loh tidak beramal. Ya dia yang kita ajak tadi beramal, maka kita mendapatkan pahala seperti pahala yang dimiliki oleh orang yang beramal tadi. Ini kan luar biasa. Ya ini melatih apa? Berpikir positif, gitu ya, berpikir positif. Maka tentu saja ya tidak mungkin kita langsung ya memiliki pemikiran yang senantiasa positif ya, kecuali dengan apa? Belajar untuk berpikir positif ya. Dan tentu saja tadi juga kita hendaknya yang tadi pertama mengilmui, kemudian melatih ya berpikir positif, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada pemikiran kita kepada pemikiran-pemikiran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya semoga apa yang saya jawab tadi ya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin, maksudnya benar gitu ya. Dan apa yang mungkin ada kesalahan itu datangnya dari diri saya dan juga dari syaitan yang mengganggu kita. Ya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khairan atas jawabannya.
Baik pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, demikianlah yang dapat kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Anda dapat menyimak kajian kitab Fiqh Asmaul Husna di setiap malam Jumat di waktu yang sama. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada pemirsa dan pendengar sekalian yang telah menyimak kajian ini dari awal hingga akhir dengan seksama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Akhirnya kami dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Kami ucapkan selamat menikmati, selamat menonton program tayangan-tayangan dari Al-Furqan TV berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.